Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk siang hari ini. Baik, kita akan segera memulai acara ngobrol-ngobrol bareng kita bersama Om Niko tentang kain sasirangan yang cantik dari Tanah Banjar. Yang dicintai ya Om ya, maksudnya. Nah, monggo misalnya Om Niko punya slide PPT atau langsung ngobrol saja, ini sudah bisa untuk share screen. Monggo. Baik, saya share foto aja ya Mas ya. Terima kasih banyak Monggo. dan mohon maaf nih kalau mungkin nanti saya menyampaikan ada yang kurang-kurang. Yang jelas kurangnya banyak ya. Karena waktunya saya terbatas, terus pengetahuan saya juga terbatas untuk masalah kain ini. Jadi sekali lagi terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya dari keluarga PBBN, kemudian hadirin yang siang hari ini hadir. Ada Pak Indra Cahyani, Bu Indra Cahyani, Pak. Mbak Nuraki, sama Bu Indra nggih Pak Cahyani. Indra, Ibu, sugeng bukan siang, mudahan Bapak. sehat. Nggih. Oh, Ibu Indra. Ibu Nggih, Ibu Indra. Indra Cahyani nggih, ngaturaken sugeng siang Ibu, batiknya keren Sugeng sekali. siang. Nggih. Kemudian ada Mbak Novi, ada Mbak Nuraki Aziz, Mas Nuraki yang Aziz. siang hari ini mungkin sehat-sehat semua ya. Ada Amin. PowerPoint yang ingin saya sharing, Mas. Monggo. Sebentar ya, saya share screen. Oh, sebentar, kok belum muncul. Nah, ini juga ada Mbak Ika. Saya Mas Gading sehat-sehat terus nih Mas nggih. Amin. Ini di Banjar apa di Surabaya, Om? Di Banjar, ayo main-main ke Banjar. Pengennya. Ini ada PowerPoint. Ya. Kalau mengenai motif-motif yang banyak, nanti Bapak Ibu sekalian bisa searching di Instagram ataupun searching di Google ya, banyak sekali motif-motifnya, nggak saya tampilkan. Cuman di sini nanti kita sharing dan kalau ada yang diskusi silahkan. Kok nggak muncul ya Mas, bentar Mas ya. Ini udah di share screen kah, Om? Iya, oh ini ya, ada. Ini share screen ya, share screen. Nggih, maksudnya mencari filenya Mas. Oh, nggih. Oke. Baik. Ini terima kasih sekali lagi kesempatan saya yang diberikan kepada saya dan selamat datang Mbak Ika siang hari ini, mudah-mudahan senantiasa sehat. Kalau kita ngomongin mengenai sasirangan mungkin tidak lepas dari Provinsi Kalimantan Selatan ya, salah satu provinsi yang ada di Pulau Kalimantan. Sekarang sudah ada Kalimantan Utara ya. Karena itu saya kasih highlight sedikit mengenai Provinsi Kalimantan Selatan. Ya. Ini letaknya Kalimantan Selatan ini ada di sini antara paling selatan dari Pulau Kalimantan. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya, cuma saya perlu informasikan lagi karena kadang-kadang saya ketemu, wah dari Kalimantan mana? Kalimantan Selatan. Oh yang dekat Brunei ya. Gitu. Kadang-kadang anak milenial ini tidak tahu peta buta. Jadi perlu saya informasikan bahwa Kalimantan Selatan itu adanya di paling selatan Pulau Kalimantan, tapi tidak berbatasan dengan Brunei gitu ya. Jadi
Di sini letaknya, kemudian sekarang sudah ada Kalimantan Utara. Kalimantan Timur ini dipecah menjadi Kalimantan Utara, sebelah utaranya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita bedah lagi Pulau Kalimantan atau Provinsi Kalimantan yang Selatan ini terdiri dari bagian pulau besarnya. Kemudian ada pulau yang ini, namanya Pulau Laut. Ya, berarti kalau kita membicarakan Kalimantan Selatan itu sebenarnya bukan hanya Pulau Kalimantannya, tetapi ada yang nyempil di sini, namanya Pulau Laut. Dan itu bagian dari Kalimantan Selatan. Ya, nah daerah sininya adalah berbatasan dengan Kalimantan Tengah secara topografi. Kemudian yang daerah sininya itu pesisir. Nah, pesisir Pulau Laut Jawa. Yang kalau di sini di Pulau Laut ini banyak dari Sulawesi, ya. Di Pulau Laut ini kebanyakan orang-orang Sulawesi. Nanti akan berpengaruh terhadap kain-kain yang ada di Kalimantan. Perlu saya kasih highlight di sini supaya Bapak Ibu mungkin kalau berbicara Pulau Kalimantan agak baru ya, jadi saya kenalin. Nah, ini banyak sekali. Kalau tadi kita lihat ke atas, ini ya tadi Pulau Laut itu ada di sini. Nah, ini banyak dari sini, dari Makassar ini pergi ke sini. Nah, dari Makassar ini bakal pergi ke sini. Kemudian ini mempengaruhi juga bagian budaya dari Pulau Kalimantan Selatan. Kemudian kalau ini Banjarmasinnya ya, letaknya di sini, berarti jauh dari Pulau Laut. Dia letaknya di ujung. Ya, tapi bukan ujung banget karena ini yang apa namanya bagian ujung kan berbeda. Nah, Bapak Ibu, inilah sekilas topografi dari atau daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang sebenarnya secara kultur nanti banyak sekali, bukan hanya kayak di Pulau Jawa itu ternyata banyak juga gitu ya. Nah, ini akan berbeda-beda. Kalau suku Dayaknya itu ya memang akan ke tengah di sini, daerah tengah-tengah sini sampai yang ke daerah pegunungan. Nah, Banjarmasin ini kebanyakan adalah suku Banjar yang letaknya di sini. Sedangkan sekali lagi selamat bergabung Ibu Ketua, kemudian ada Ibu Leli. Waduh, terima kasih banyak. Ya, masyarakatnya akan berbeda-beda. Sedangkan nanti masyarakat Jawa ada di sini nih, daerah Pleiari, Kota Baru, Banjarbaru itu banyak-banyak daerah trans, kemudian menjadi daerah apa namanya orang-orang Jawa banyak tinggal. Baik, Bapak Ibu, kalau kita membicarakan Kalimantan Selatan itu kita akan membicarakan kehidupan masyarakat sungai, ya. Nah, ini kehidupan masyarakat sungai Kalimantan Selatan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini daerahnya. Seperti ini sebenarnya sebagian ya. Ya, jadi ada daerah rawa gitu jauh, dataran rawa, banyak kapal-kapal di situ kegiatannya. Nah, ini daerahnya seperti ini. Kemudian yang belum saya kunjungi ini daerah rawa di sini ada namanya yang unik di Kalimantan Selatan itu banyak sekali. Salah satunya yang unik itu adalah kerbau. Nah, kerbaunya di rawa, jadi hidupnya bukan di darat ya Bapak Ibu sekalian. Hidupnya di rawa. Yang ingu kebo juga dia malah naik klotok ya, naik jukung istilahnya. Nah, kerbaunya ini bisa berenang. Kerbaunya bisa berenang dan hidupnya di rawa. Nah, ini menjadi daya tarik sekali yang unik selain daerah-daerah lain ya. Nah, ini berpengaruh sekali terhadap kehidupan masyarakat suku masyarakat Banjar yang ada di Kalimantan, salah satu ya. Nah, kalau ini adalah pasar terapungnya, di mana pasar terapung yang ada di Kalimantan ini adalah satu-satunya pasar terapung yang memang tidak dibuat. Pasar terapungnya memang hadir alami karena memang topografinya daerah Kalimantan Selatan ini yang banyak sungai membuat daerah ini menjadi
apa namanya transportasinya dengan sungai. Jadi kalau berkunjung Bapak Ibu sekalian, nah, bisa melihat ini Pasar Terapung. Dan tercatat di PBB bahwa salah satu floating market di dunia itu ya yang diakui yang di Kalimantan Selatan. Rumah saya itu sebenarnya di Banjarmasin. Nah ini ya dekat sini ya. Ini jadi memang asli, bukan direkayasa. Dari kebun mereka jual, dari baju-baju apa mereka juga jualan di sini. Sehingga memang ini asli ya, bukan dibuat-buat. Memang kebutuhan utamanya ini. Ini kalau ini ada di Sungai Barito, sungai terbesarnya di Kalimantan Selatan. Nah, ini rumah adat Kalimantan Selatan. Ya, rumah raja. Ini Bumbungan Tinggi namanya. Tapi nanti rumah bendahara, rumah itu beda-beda. Ya, bendahara kerajaan itu berbeda. Jadi alhamdulillah pasti kita jumpai rumah adat Kalimantan Selatan dari kayu ulin. Di mana kayu ulin ini kalau kita tanam di dalam air, semakin lama bukan semakin lapuk tapi malah semakin kuat. Nah, itu keanehannya. Atau orang biasa menyebutnya dengan kayu besi. Kemudian ini bangunan ikonik yang sekarang ada di Kalimantan Selatan di Sungai Martapura yang namanya Menara Pandang. Jadi silakan, banyak sekali event di Kalimantan diselenggarakan di sini. Sekarang ada juga Pasar Terapung di samping-sampingnya, Rumah Ano dan lain sebagainya yang memudahkan wisatawan untuk berkunjung ke Kalimantan Selatan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi sekilas atau sebagian mengenai Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, menarik sekali. Sebenarnya daerah-daerahnya ada daerah laut, ada rawa, ada hujan tropis, macam-macam hutan di di Kalimantan Selatan. Masuk Kalimantan Tengah udah saya jalani semua karena dulu saya pernah kuliah di kehutanan ya. Jadi saya masuk sampai ke hutan rawa seperti apa, hutan buatannya seperti apa. Sebenarnya yang saya sajikan tadi itu juga sebagian kecil sekali, padahal ada air terjun dan lain sebagainya ya. Provinsi Kalimantan Selatan sangat menarik dengan berbagai budaya, termasuk dengan kain yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, kalau kita membicarakan kain di Kalimantan Selatan, sebenarnya bukan hanya sasirangan. Kalau kita membicarakan batik, itu kan coraknya beda-beda ya. Nah, kalau kita membicarakan kain di Kalimantan itu ada 3 hal yang saya jumpai. Nah, ini biasanya kurang dipresentasikan ya, bahwa di Kalimantan Selatan itu ada sasirangan, kemudian ada art guci biasanya ya sebutnya, kemudian ada tenun pagatan. Jadi kalau membicarakan sasirangan, sebenarnya bukan satu-satunya kain yang ada di Kalimantan Selatan. Ini baik sasirangan, art guci maupun tenun pagatan itu mempunyai cara metode untuk pembuatannya yang berbeda-beda juga dan maknanya. Kalau sasirangan ini memang sudah diakui sebagai kain asli Kalimantan Selatan. Nah, art guci ini banyak kita temui di Banjarmasin juga, Martapura. Kemudian tenun pagatan, ini bagus sekali. Itu letaknya tadi yang ada di pesisir bagian utara dekat Pulau Laut. Nah, ini adalah orang-orang dari Sulawesi yang pergi ke Kalimantan Selatan. Kemudian dia menetap, dia membuat sebuah kain yang namanya kain tenun. Sangat berbeda dengan sasirangan. Ya, jadi ada sasirangan, art guci, dan ada tenun pagatan. Saya kok jadi kesannya kayak kuliah ya. Jadi kalau mau ada yang bertanya silakan juga loh bertanya, J. Enggak apa-apa. Karena ini acaranya kumpul ya, jadi santai. Saya siapin PowerPoint supaya saya sebenarnya yang tidak tahu apa-apa ini punya terpean gitu. Mas Miko, ya. Jadi kalau, Mas Miko, art guci itu apa? Kayak sulam gitu ta? Ya apa itu? Dari payet-payet. Oh. Dari payet. Iya, disulam. Jadi payet, disulam, kemudian nanti dipakai baju. Monggo.
Justru baju pengantennya itu tidak sasirangan. Baju pengantennya itu dari payet. Gitu. Jadi kalau kita membicarakan sasirangan, itu beda sekali. Nanti ada mitosnya dan lain sebagainya ya. Jadi kalau art Gucci ini digunakan untuk latar belakang kamar tidur dan lain sebagainya. Kalau kamar tidur di art Gucci ini yang asli Ibu, itu satu set bisa sampai 30-50 juta. Tapi keren banget. Keren banget. Jadi kelambunya itu 50 juta. Jadi dulu itu zaman kerajaan kalau misalnya untuk pengantin gitu sudah kayak orang barat sih sebenarnya dia desain jadi kasih perlengkapannya itu bukan materialistis ya. Kalau zaman sekarang itu kan cuma dibelikan dompet atau baju gitu ya. Kalau zaman dulu satu setnya itu bukan hanya itu tapi juga sampai kelambu. Itu kelambunya aja 30-50 juta kalau sekarang. Keren banget. Tapi keren banget. Dan ini memang handmade satu-satu dijahit. Ayatnya yang macam-macam dari Cina, dari mana itu dijahit semuanya satu-satu. Jadi kan background, kemudian jadi background bantalnya, kemudian background sarungnya, ada untuk nyantolin kelambunya. Keren banget itu pokoknya. Nah, itu payet. Dan ini ada di busana pengantin. Justru yang art Gucci ini tidak munculnya di busana pengantin, tidak kain sasirangan. Karena latar belakangnya berbeda. Sedangkan tenun Pagatan ya di daerah Sulawesi tadi, jadi memang beda sekali. Gitu. Baik. Mas Miko mau tanya. Oke. Untuk art Gucci ini apakah hampir sama yang dipakai masyarakat Dayak yang di Kalimantan Timur ya? Kan ada juga tuh. Kalimantan Timur maupun Kalimantan, ya mirip sekali. Jadi mirip sekali yang ada di Kalimantan Timur. Cuma mungkin kemudian desainnya beda. Jadi peralihan. Jadi bedanya mungkin di motif ya. Kalau di Kalimantan Selatan itu tidak terlalu, mesti ada binatangnya, halilipan sama namanya halilipan sama ini. Tapi dia lebih menonjol bunga-bunganya. Karena kalau hewan kan nggak boleh di dalam motif ya. Kan sudah pengaruh ke agama Islam ya, mungkin ke desain-desainnya itu mungkin kalau bedanya yang dengan bedanya di Kalimantan Timur yang disebut Dayak itu adalah pada motif. Jadi kalau motif yang ada di Kalimantan Selatan lebih menonjolkan flora dibanding faunanya. Mirip, tetapi beda di motif. Kain-kainnya sama. Gitu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Menarik ya. Jadi kayaknya banyak ya ternyata di Kalimantan ya. Wah, bukan hanya sasirangan. Kemudian kita akan bicara mengenai kain sasirangan ini. Mungkin lain waktu kita bisa membicarakan kain-kain yang ada di Kalimantan Selatan yang ternyata kalau di batik itu kan cuma batik pesisir, batik ini beda di desainnya. Kalau ini kan bukan hanya beda di desain, tetapi beda di pembuatan, beda di yang lain-lainnya, ya pagatan, tenun, proses dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya di motif. Kalau kita membicarakan batik hanya berbeda pada motif. Kain sasirangan. Nah, ini kalau kita membicarakan kain sasirangan itu akan sangat berhubungan dengan legenda kain sasirangan. Selalu ada begitu ya. Kemarin di Bali keren banget. Ada kain geringsing. Kalau sekarang kita membicarakan mengenai kain sasirangan juga ada legendanya. Ya. Jadi abad ke-12 sampai 14 itu dari kerajaan Dipa pertama kali yaitu namanya Patih Lambung Mangkurat itu betapa. Dia ingin mencari raja yang harus dia ini itu siapa gitu. Nah, menjelang akhir tapanya rakit dari Patih ini kemudian muncul buih. Nah, buihnya ini seorang wanita. Sehingga disebut Putri Junjung Buih. Nah, gitu. Putri Junjung Buih. Putri Junjung Buih ini seperti kayak mitos di Putri Pantai Selatan. Gitu. Jadi dia keluar, tapi kalau dia itu mempunyai syarat, harus mempunyai kain yang dibuat oleh 40 orang putri dengan motif tertentu, kemudian dibuat dengan orang putrinya tadi masih perawan, dicelup dan seterusnya. Nah, akhirnya
kain celup ini dinamakan dengan kain sasirangan. Dan dia mau menikah dengan Patih Lambung Mangkurat zaman dulu dari kerajaan Majapahit, masih berhubungan. Nah, kemudian jadilah kain sasirangan itu dari asal kata sa itu satu, kemudian sirang itu baris, ya, yang kita kenal dengan kain sasirangan. Jadi dia memang dijelujur gitu ya, dijelujur satu baris, ya. Sasirangan, jadi satu jelujur. Jadi proses pembuatannya memang dijahit atau dijelujur, ya. Nah, dari sinilah kemudian muncul istilah kain sasirangan. Pada awalnya sasirangan ini untuk perlindungan dan penyembuhan, ya. Jadi latar belakangnya sangat berbeda. Karena itu tidak muncul di kain-kain untuk pernikahan atau kain untuk acara upacara kebesaran, tidak ada seperti itu. Beda dengan batik ya. Kalau batik kan muncul di kegiatan-kegiatan kebesaran ada. Kalau sasirangan ini bahkan awalnya memang untuk perlindungan dan untuk penyembuhan. Gitu. Ya, bagi masyarakat Banjar, selain untuk penyembuhan, biasanya untuk menolak atau kekuatan ruh jahat, ya, penggunaan dari gangguan mistis. Jadi kain sasirangan itu awalnya untuk itu, ya. Jadi sangat berbeda. Karena kemampuan yang tidak biasa ini, kemudian kain sasirangan itu hanya dibuat atas dasar permintaan. Awalnya seperti itu. Jadi orang minta dibikinkan baru dibuat, ya, orang ini. Akhirnya selain kain sasirangan ini dinamakan kain sasirangan, kain ini dikenal juga dengan kain pamintaan. Artinya kain ini dibuat hanya by request atau permintaan, gitu. Nah, berikutnya, Bapak Ibu, nah ada beberapa warna-warna yang ada di kain sasirangan yang digunakan untuk apa? Pengobatan, ya. Ada warna kuning untuk tanda atau simbolik bahwa pemakainya sedang dalam proses mengobati penyakit kuning atau wisa. Ini malaria ya, biasanya yang kayak gitu-gitu. Nah, itu warna kuning. Kemudian warna merah merupakan tanda atau simbol bahwa pemakai dalam proses mengobati penyakit sakit kepala atau sulit tidur. Nah, itu silahkan memakai kain sasirangan warna merah. Sedangkan warna hijau merupakan tanda atau simbolik bahwa pemakai dalam proses mengobati penyakit lumpuh atau stroke. Kain sasirangan warna hitam merupakan tanda kalau si pemakai sedang mengobati gatal-gatal. Dan warna ungu, ini banyak sekali ya, ternyata ada warna ungu juga yang merupakan tanda atau simbol bahwa pemakai dalam proses mengobati penyakit seperti perut, sakit perut, diare dan lain sebagainya. Karena itu ada juga warna ungu ya. Dan warna coklat bahwa pemakai dalam proses mengobati penyakit tekanan jiwa atau stres. Jadi saya juga lagi mikir ini ya, setelah baca ini itu, jangan-jangan kalau kita warna kuning langsung ketahuan, wah kamu lagi penyakit kuning ya, kamu kalau lagi gatal-gatal ya. Begitu. Tapi sudah enggak lagi, karena untuk fashion sudah berbeda. Karena untuk pengobatan ini, ya prosesnya pakai doa-doa gitu-gitu mungkin ya. Saya pengen ketemu atau pengen lihat kain sasirangan yang untuk obat ini seperti apa, saya belum tahu, belum pernah lihat gitu maksudnya. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa ketika saya sudah konsen menekuni bagi atau meneliti mengenai kain sasirangan ini. Nah, cara membuat sasirangannya ada beberapa cara, yaitu caranya adalah dengan kain tadi dijahit, ditarik, ya, kemudian di smoke. Setelah dijahit, dipola dan sebagainya tadi, maka tinggal dilakukan pewarnaan.
Nah, setelah selesai baru jahitannya tadi dikupas. Ya. Itu secara singkat, sebenarnya ada beberapa proses. Nah, untuk zaman dulu, kain sasirangan ini dibuat dari bahan-bahan yang bersifat alami. Namun dalam perjalanannya sampai sekarang tidak banyak lagi yang menggunakan bahan alami. Ya, kalau kuning itu dari kunyit, kemudian merah dari gambir, buah mengkudu, lombok merah, kemudian hijau dari daun pudak atau jahe, kemudian yang hitam dari kabau atau uar, ungu dari biji buah gandaria atau ramania, kemudian coklat dari uar atau kulit buah rambutan. Ya, ini warna-warna alami. Kemudian saat ini masih banyak yang menggunakan warna-warna yang tidak alami. Ini jadi masalah tersendiri. Nanti kita akan bahas di belakang. Tapi sudah mulai lagi kain Banjar dengan menggunakan warna-warna alam. Ya, mulai tren akhir-akhir ini, dan ini menjadi sesuatu yang positif bagi lingkungan. Ya. Nah, tadi ada penyiapan kain dan warna, pengadaan pewarna kain, pola desain jahitan, kemudian pewarnaan pada kain, kemudian pelepasan jahitan dan finishing. Jadi ini beberapa hal yang terkait dengan proses pembuatan. Oke, motif sasirangan. Nah, kita membicarakan motif sasirangan, saat ini ada lebih dari 50 motif ya. Di Jawa juga batik juga macam-macam, banyak. Di sini mungkin tidak sebanyak di Jawa, tetapi ada 50 ya motif kain sasirangan ini. Iris pudak, kembang raja, bayam raja, ya, kulit kurikit. Nah, ini semuanya pakai bahasa Banjar. Kembang tumpuk manggis, daun deruju, sama kembang tanjung. Nah, ini nanti kita akan lihat seperti apa. Ini beberapa motif yang telah diakui oleh Dirjen Haki dari Departemen Hukum dan HAM. Ya, sudah didaftarkan. Nah, artinya motif-motif ini. Kalau motif-motif di batik sudah enggak ya, yang gimana gitu. Nah, ini sudah dimaafkan. Nah, ini adalah motif kembang kacang dan bayam raja. Ini kembang kacang. Sampai sini, sampai yang merah ini namanya kembang kacang motifnya. Kalau yang ini adalah bayam raja. Yang hijau ini warnanya adalah bayam raja. Yang merah tetap kembang kacang. Okay? Berikutnya motif kulat kerikit. Nah, ini meskipun bentuknya sama, tetapi beda-beda. Nanti filosofinya juga beda-beda. Ya, ini kulat kerikit gigi haruan, ikan gabus, ya, iris pudak itu kalau nggak salah tanaman, dan ini ular lidi, nah, ular yang kita pegang susah, ya, itu sama, mempunyai gigi, bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah motif kulat kerikit, gigi haruan, iris pudak, dan ular lidi. Meskipun serupa tapi tak sama. Berikutnya motif ramak sahang. Sahang itu merica kalau nggak salah ya. Merica yang dilemek itu loh, jadi mungkin ramak sahang. Daun katu, nah ini daun katu, kita udah sering ini, dan galumbang. Ini galumbang ini bahasa Banjar, gelombang. Gelombang, ini gelombang. Maksudnya gelombang sungai itu seperti, jadi diabadikan dalam bentuk motif, ini motif gelombang. Dari kiri ke kanan. Baik, Bapak Ibu, selamat siang Mas Carlos. Sugeng siang. Halo, yo. Semangat. Oh, Miko. Ya. Saya Dalam. Oh enggak, nanti aja deh. Nanti saya sambil bacain ini ya. Pertanyaan yang ada di chat. Nanti aja kalau udah selesai ini. Oh iya, ini nggak kelihatan, nggak muncul ya chat ya. Kita PowerPoint. Tapi boleh Mas sambil saya pikir pertanyaannya apa ya? Oh iya, ini kayak ujian ada yang nanya sih. Hah? Ada yang nanya, pernah nanya temannya tinggal di Banjarmasin, di mana beli tenun pagatan
kok nggak ada yang tahu. Ini dari Bu Eni Handayani. Oh iya, dia baru tahu. Berarti makanya alhamdulillah sekarang jadi tahu ya. Tenun Pagatan itu ada gitu. Nanti secara topografis nanti secara geografis nanti kita lihat letaknya di mana Pagatan itu. Jadi sangat jauh dengan Banjar. 1 hari 1 malam. Terus ada lagi Mas, pertanyaannya Mas? Terus Mas berarti nggak bisa beli di Kota Banjar ya? Tenun Pagatan? Bisa dong, beli dengan saya juga bisa. Tapi jarang yang jual, jarang. Karena harganya sangat mahal. Bukan sangat mahal sih, maksudnya lebih mahal daripada Kasinangan ya, otomatis karena memang tenun kan mahal asli gitu ya. Ya. Terus ini Om, istilah dari Mas Nuraki Aziz ini, apa ada istilah asli dari Kalimantan Selatan untuk kain art Gucci? Kan itu kayak bahasa Inggris itu kan ya mungkin. Oh iya, daerah saya namanya Queen, mungkin juga pengaruh nama bahasa Belanda kali ya, bahasa Inggris Queen. Art Gucci, tapi memang terkenalnya dulu art Gucci ya. Bentar, kalau nggak salah itu ya art Gucci mereka menyebutkan. Air Gucci malah kalau nggak salah ya. Nanti saya searchingkan deh, searchingkan kain art Gucci tulisannya seperti apa. Itu kalau saya mungkin inget-inget jadi tak tulisnya seperti itu. Ya. Kalau saya salah tulis juga tolong dikoreksi. Ya, jadi kalau membicarakan kain di Kalimantan Selatan itu banyak banget. Sekarang turunannya sasirangan aja, ada sasirangan bordir, ada sasirangan ini sangat beda-beda dan bagus-bagus. Ya, oke. Gelombang. Ini kemudian, waduh terima kasih ya Bapak Ibu sekalian, reaksinya luar biasa ini. Saya masih newbie, jadi mohon maaf kalau menjelaskannya itu masih kepontal-pontal bahasa Jawa. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini, motif daun druju atau tapak manggis dan kangkung keombakan. Jadi memang motif-motif ini adalah motif-motif kebanyakan flora ya. Kemudian kalau motif-motif fauna itu masih pada saat dipengaruhi agama Hindu, jadi boleh. Ketika Islam masuk, motif-motif yang hewan-hewan jarang sekali. Ini motif bintang bucu 4. Nah, itu motif-motifnya ada 50 motif lebih. Berikutnya filosofi. Saya nggak bisa menjelasin semua. Mungkin agak terbatas. Saya jelasin 3 aja ya filosofinya. Yang pertama adalah motif sasirangan Bayam Raja yang menggambarkan status sosial penggunanya dan melambangkan kewibawaan para leluhur. Jadi kalau memakan memang Bayam Raja ini ya motif ini ya memang orangnya sudah makmur lah ya gitu. Dia kedudukannya juga tinggi. Maknanya adalah seperti itu. Kemudian ada motif sasirangan tampuk manggis, ya itu buah manggis yang melambangkan bahwa orang yang memakai ini mirip bunga ya, tetapi bukan. Tumpuk manggisnya itu maksudnya yang ini. Nah, yang bulat-bulatnya, yang bulat-bulat di atas manggis. Itu kelopaknya, jumlah kelopak yang ada di sini akan sama dengan jumlah isinya. Jadi ini menyiratkan bahwa manusia itu harus mengembangkan sifat jujur dan tulus, menyamakan perilaku luarnya dengan pikiran di dalamnya. Ya, jadi perilakunya harus sama dengan pikiran yang ada di dalam. Jadi ini melambangkan kejujuran. Ya, kalau di kainnya nampaknya seperti bunga, tapi bukan ya. Ini adalah namanya tumpak manggis. Kalau ininya 4, berarti ininya isinya juga 4. Kalau ininya 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini di atasnya juga 5. Gitu. Jadi nampak yang di luar dengan yang di dalam itu sama. Kemudian ada tadi kan motif gigi haruan. Gigi haruan itu adalah ikan gabus. Nah, kemudian ikan gabus, ular lidi, ini memiliki gigi yang tajam. Jadi ini bentuknya dibuat seperti ini. Ini semua dijahit ya. Nah,
dijahit, dijahit, dijahit. Yang melambangkan bahwa ular ini maupun ikan haruan ini ular yang cerdas. Kemudian sulit kita tangkap dan dia tetap survive di dalam hidup. Maka kaum Banjar menghormati hewan ini dengan membuat motif gigi haruan, di mana falsafah di balik motif ini adalah bahwa manusia itu harus cerdas dan tajam berpikirnya, ya, tajam berpikirnya, kemudian dapat membaca situasi dan tetap berani hingga akhir. Nah, kalau kita lihat ya ikan gabus itu kan udah disembelih, udah apa, dia kan masih bergulat gitu ya, nggak langsung mati. Jadi sangat menarik sekali. Ini namanya ikan gigi haruan. Dan ikan gabus ini menjadi indeks inflasi di Kalimantan Selatan. Ya, jadi ketika ikan gabus harganya naik, maka terjadi inflasi. Jadi salah satu indeks inflasi di Bank Indonesia memasukkan harga ikan haruan atau ikan gabus ini. Jadi menarik sekali ternyata. Makanya Bapak Ibu silahkan ke Banjarmasin dan bisa melihat kota Banjarmasin atau Provinsi Kalimantan Selatan yang macam-macam ini punya isinya. Oke, ini dalam berbagai produk, sebenarnya bukan produk ini, macam-macam ya sekarang kreasi kain sasirangan ini. Nah, ini warna alam, sudah produknya keren sekali. Kemudian ini dari Kantan Sasirangan, saya sambil IG-nya. Ya, ini juga dari warna alam, keren banget. Nah, ya, ini kain sasirangan ya, keren banget. Look-nya, ketika ditangani desainer kelas internasional, kalau menurut saya, jadi keren sekali. Oke, nah kain sasirangan banyak digunakan untuk baju, kurang digunakan untuk kain. Nah ini kalau ini putri saya gunakan untuk kain, bagus banget. Keren kain sasirangannya ya, ini dipakai untuk kain ya, dipakai untuk kain juga, saya kenakan pada putri saya karena memang kebanyakan dipakai pakaian jadi ya. Baik Bapak Ibu, kira-kira itu. Nah sekarang saya sedang mengembangkan untuk kain sasirangan ini dibuat menjadi sarung ya, mudah-mudahan ya berhasil. Karena apa? Supaya orang beli banyak kain sasirangan. Inovasi terhadap produk. Jadi tidak hanya dipakai baju aja. Silakan Bapak Ibu bisa searching kain sasirangan yang ada di Google maupun hashtagnya yang ada di IG. Di situ macam-macam jenisnya. Nggak saya masukkan satu persatu ya. Kira-kira di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan, sangat terbatas sekali. Mudah-mudahan tapi bisa memberikan manfaat. Ada lagi yang bertanya Mas Gati? Kalau temennya tadi yang ada di Kalimantan tapi nggak tahu tenun pagatan gitu ya? Iya Mas. Iya Mas Miko, tadi ditanya tenun pagatan itu bisa dibeli di mana? Oke. Jadi jumlahnya terbatas. Kalau di Banjarmasin tenun pagatan, saya ceritakan sedikit mengenai tenun pagatan ya. Baik. Tadi kita membicarakan Kalimantan Selatan. Nah, oke, kalau kasih literasi sedikit mengenai tenun pagatan. Tenun pagatan itu ada di sini loh. Letak kotanya di Pagatan, di tanah provinsi, tanah bumbu, bukan tanah laut ya. Nah, di sini Batu Licin ini kebanyakan daerah sini. Nah, Pagatan daerahnya sini. Ada pesta pantai. Dan ini dipakai oleh Bapak Jokowi. Kalau tenunnya ini sudah pernah dipakai Bapak Jokowi dalam acara resmi. Ya. Diperolehnya di Pagatan, di Banjarmasin juga ada. Searching aja tenun Pagatan di Google. Nah, di situ banyak sekali motif-motifnya, warna-warnanya. Saya buat
saya lihatkan dulu ya. Ini yang saya pakai. Nah ini yang saya pakai adalah tenun pagatan. Nah, ini tenun pagatan. Saya kelihatan ya, Mas Gading? Kelihatan ya, Bu? Ibu Ketua. Nggak kelihatan, Mas. Belum saya share. Oh, Nggak kelihatan. Gambarnya masih peta. Oh, gambarnya masih peta. Udah, ini sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Nah, ya ini tenun pagatan. Tenun pagatan, sebentar. Ya, ini saya pakai ini tenun pagatan. Ini motif oleng ya. Kembang oleng, jadi miring. Kalau nggak salah itu nama motifnya. Ya, ini tenun pagatan. Nah, ya, menarik sekali sih. Banyak. Jadi ada banyak ya kalau kita membicarakan kain Kalimantan ya. Memang tidak semua orang tahu tenun pagatan ini, hanya terbatas. Tapi sekarang udah mulai banyak kok. Sekarang udah mulai banyak. Dulu kan ada kerajaan juga, kerajaan gitu, kerajaan kecil di mana? Di daerah Batu Licin sana yang merupakan perpecahan kayak gitu-gitu, terus kemudian mengungsi ke daerah sana. Ini tenun pagatan. Di Banjarmasin ada. Nah ini kalau mau membicarakan, ada yang tanya harga nggak ya? Ada yang nanya nih harga sekitar berapa? Sudah pasti kalau soal harga. Harga macam-macam. Kalau tenun pagatan ini itu sekitar 400-an, 350 sampai 400-an ke atas. Ukurannya nggak panjang juga sih. Ini nggak saya bawa ya, tenun pagatan ada di Surabaya. Kain-kain saya, ada deh satu. Oh ya, ya ini tenun pagatan. Saya kalau yang beli mahal kalau bisa coraknya ini tenun pagatan yang saya pakai itu. Bentar. Ini tenun tradisional apa pakai ATBM? ATBM. Oh. ATBM aja biasa. Tapi motif-motifnya tradisional. Nah, ya Mas, dulu mungkin bukan ATBM ya, tapi enggak. Dalam, Mbak? Enggak, maksudnya kan itu ATBM. Bukannya biasanya kalau tenun emang ada tenun aslinya, maksud saya bukan ATBM ya yang iya, kayaknya dulu sih ada aslinya, cuma kemudian dikembangkan lagi mungkin yang lebih mudah ATBM kali ya. Bantuannya itu. Entah benangnya dari mana, itu kurang tahu persis ya. Tapi kemudian sekarang itu kebanyakan tenunnya ATBM. Alat tenun tetap manual. ATBM itu kan ditenun juga kan manual tadi ya. Bentar. ATBM ya nah ini yang tenun yang saya pakai ya. Nah, ini tenunnya, ini tadi, ini juga. Oke, itu harganya sekitar segitu sih, 400. Kalau sasirangan ya murah, mulai dari 100, 150 gitu. Ukuran panjangnya 2 meter memang. Kemarin Ibunda Laili tanya, kok pendek-pendek ya? Ya dibuat baju aja biasanya, soalnya seperti itu. Ya jarang yang memakai untuk sinjang. Begitu. Mas tanya lagi. Boleh. Soal sasirangan tuh kan tadi cuma berupa kain, tapi kan ada tadi menurut sejarah kan memang dipakai di kerajaan. Nah, aslinya kain itu tuh dipakai atau bagaimana? Untuk pengobatan. Jadi
latar belakangnya itu memang untuk pengobatan dan penyembuhan aja. Terus kemudian Jadi karena dibuat tidak untuk dipakai untuk penyembuhan. Jadi tidak untuk digunakan sehari-hari sih sebenarnya, dia untuk penyembuhan aja. Jadi menggunakan di kepala kalau sakit kepala gitu ya. Jadi dia dipakai ketika sakit untuk penyembuhan atau pemintaan, sehingga kain sasirangan ini tidak muncul di di pakaian pengantin gitu, nggak ada, malahan yang menggunakan kain sasirangan ini nggak ada. Jadi yang ada ya kainnya ya dipakai untuk penyembuhan, jadi tidak untuk dipakai sehari-hari. Mungkin atau sampai hari ini masih dipakai untuk pengobatan, Mas? Oh enggak, jelas tidak. Di sini. Oh tidak. Enggak, sebentar ya. Kalau saya searching di sini sasirangan, nah saya malah pengen tahu yang untuk pengobatan itu seperti apa sih gitu. Tadi ada beberapa warna ya, Nah, sekarang sudah ini nih dipakai untuk baju-baju bagus-bagus. Caranya kelihatan, Mas. Kelihatan nggak, Mas Gading? Apa? Kelihatan. Oh iya, sekarang untuk fashion kebanyakan ya, untuk hari-hari ini cantik-cantikan warnanya. Nah, yang untuk fashion. Nah di bagian pengantin malah nggak ada sasirangan, yang datang pakai sasirangan. Baju pengantinnya Kalimantan itu ada 3. Yang satu ibaratnya kayak basahan, gitu ya. Sebentar, nanti ada basahan, terus kemudian ada yang kayak gini, ada kemudian, tapi itu tidak malah menggunakan ini kain sasirangan. Coba kita klik ya. Nah ini nggak pakai sasirangan, dia pakai manik-manik tadi, ininya juga, ya, dia pakai payet-payet. Sasirangan udah menjadi fashion, dipakai baju sehari-hari. Gitu. Mas Niko, kalau sasirangan itu bedanya sama shibori, sama jemputan gitu apa ya? Sama shibori itu prosesnya menjahitnya beda, sama kalau motifnya. Kalau shibori itu lebih sederhana ya, kemudian warnanya juga senada. Nah kalau sasirangan tadi dengan latar belakang bahwa dia untuk warna kuning untuk ini, merah ini untuk begini, itu untuk pengobatan dengan warna itu kemudian lebih bedanya dengan shibori itu menjadi warnanya ini lebih banyak gitu ya, lebih berani. Kalau shibori kan kalem. Prosesnya kalau shibori kan lebih banyak diiket-iket ya. Nah ini dijelujur, nggak ada istilah jelujur kan. Nah ini dengan sasirangan ini dia dijelujur, ditusuk kecil-kecil. Ini kalau kita lihat detailnya, kalau shibori kan nggak sampai yang detail kecil-kecil, ini kan detailnya kecil-kecil ditusuk. Ya, Ibu. Shibori yang di Jepang ada yang ditelujur, Mas. Oh, ada yang ditelujur ya? Namanya ada. Noi shibori. Tipenya banyak. Oh, oke. Terima kasih Ibu. Saya tadi tahu. Ini yang saya lihat kok sederhana-sederhana ya. Nah, mungkin karena ada museumnya. Ada museumnya tersendiri, Museum Shibori. Oh, oke Ibu. Nggih, matur nuwun. Saya pikir cuma di Banjar ini yang membedakan. Berarti ya mungkin kalau dari prosesnya hampir sama, mungkin di motif sama warnanya kali ya. Kalau warna di Banjar ini lebih cerah-cerah gitu. Pewarnaannya pakai apa, Mas? Pewarnanya kalau yang ini pakai buatan. Maksudnya naptol? Pakai naptol? Wah, saya kurang tahu Ibu, nyuwun sewu. Saya nggak tahu persis, baru mau belajar ini. Ada sih yang saya lupa ya, saya pernah dikasih tahu tapi saya nggak perhatiin detail. Tapi mulai sekarang menggunakan bahan-bahan alam. Mas, gimana membedakan yang alam sama yang ini
pewarna buatan. Oh, hampir sama di warna. Sebentar. Kalau buatan lebih tajam ya. Sebentar, saya lihatin yang buat yang apa? Santan. Santan. Ya, oke. Di santan ini. Nah, ini kelihatan nggih nganunya? Ya, kelihatan. Monitornya. Ini kaos ini kalau nggak salah ini pakai warna buatan yang atas. Tapi kalau yang ini yang lebih soft ini dia pakai warna alam. Jadi warna-warna ini warna alam. Ya. Kalau yang warna sintetis itu lebih ngetrong warnanya, lebih kepada perbedaannya pada di warna. Gitu. Nah, kalau yang ini ya buatan. Tadi Ibu yang periksa ada museum di Sibori tadi, kira-kira kalau dari Ibu bedanya apa ya Bu ya? Apakah di desain ya? Ataukah di proses pewarnaan atau bagaimana kalau menurut Ibu yang periksa? Ini sambil melihat kain-kain yang saya tampilkan. Waktu itu sudah pernah ada peragaan dari Museum Bori di Museum Tekstil Jakarta. Dia memperlihatkan macam-macam, ada yang ditelujur, ditelujurnya pun motifnya macam-macam. Oke. Kan sebetulnya kemben kita juga itu sudah pakai telujuran kan, kemben yang asli. Maksudnya yang luarnya batik, yang di tengahnya sutra, itu juga kan pakai proses telujuran. Oh, inggih Ibu. Jadi jumputan tapi yang telujuran. Oh, siap. Bu Indra ini termasuk asli loh. Saya ngikutin Instagramnya Bu Indra loh. Loh, saya belum follow. Saya masih belajar. Terkenal loh ini. Iya Allah, matur nuwun loh Bu. Saya juga masih mengumpulkan informasi kok. Kalau Ibu Mersani, Bu Indra ini dengan yang di Sibori apa Bu kira-kira Bu motifnya bedanya Bu? Mungkin bisa menambahkan Bu yang periksa. Nggak bisa bilang bedanya ya, jadi harus kita searching jenis-jenis yang ada di Sibori, jenis-jenis apa namanya, cara telujurannya. Oh, telujur itu juga ada tekniknya sendiri ya? Siap. Iya. Kan jarum kecil, jarum besar, kemudian jaraknya, gitu. Macam-macam sih. Siap. Nah, untuk kain sasirangan ini detailnya ada di jahitannya. Ya, Bapak Ibu kalau pengen lihat yang mahal itu, bentar saya lihatin di kamera. Ternyata ada yang mahal sama yang enggak itu bedanya saya juga baru tahu ini. Bentar ya, yang mahal mana ya? Ya bisa lebih mahal itu. Nah, ini bisa nggak ya? Kelihatan nggak ya? Ini stop share screen-nya di stop dulu Om. Ya. Stop. Loh, kok malah aku stop Ibu nih ya. Post background, virtual background. Pilih nonnya mana Mas? Share screen-nya yang di stop biar kelihatan. Oh gitu. Iya. Stop share itu di atas. Ya, dah. Nah sekarang kameranya dinyalain. Kamera dinyalain, dah. Backgroundnya ngilanginnya. Nggak usah dihilangin. Coba itu kelihatan nggak kainnya kalau sekarang? Oh, ya. Oke, ya. Ini memang ada yang jahitannya besar-besar ya. Nah, ini jahitannya besar-besar ya. Nah, terus kalau yang ini kita kecil-kecil.
Jadi detailnya bukan di warna, tetapi memang ada beberapa cara mencelup dan mewarnanya itu beda. Nah, ketika yang kecil-kecil ini menjadi dia lebih mahal. Beda dengan yang, nah ini. Meskipun ini di foto bagus banget, tapi dia tidak bedanya. Ini verso nggih. Beda ya. Iya. Satu jahitannya kecil-kecil, satunya besar. Tadi Ibu Indra waktu ngendikan mengenai jelucur yang kecil dan sebagainya, jadi saya ingat ini. Jadi kok sama saya kalau beli yang sepintas itu, tak pikir sama aja, ternyata berbeda. Baru tahu saya juga. Oke, kira-kira ada lagi? Silahkan ke Banjarmasin, makanannya enak-enak. Ya, Om, ini berarti yang terkait pertanyaannya Bu Leli yang bedanya sama si Bori ini, Mas Nuraki Aziz tadi tanya lagi. Ini kalau sama jemputan Palembang sama jemputan yang di Jawa itu beda ya? Beda juga ya? Kalau jemputan cuma diikat-ikat ya, di sini juga ada yang diikat. Tapi dijelujur si ininya apa namanya bedanya. Kalau jemputan kan cuma diikat kalau nggak salah loh. Nah, kalau sasirangan ya tadi prosesnya dijelujur. Pakai ini saya baru buka cat ya, ternyata ini. Oh, harga sudah. Mbak Eni. Dijarit malah bingung karena ukurannya nggak seukuran tape. Nggih, Mbak Eni, memang ukurannya tidak seukuran tape. Ya karena untuk nilai ekonomisnya karena tidak ada budaya pakai tape tadi, untuk pengantinnya juga tidak ada tape. Saya share ini maka tidak digunakan untuk tape ya, atau digunakan untuk sinjang itu enggak. Kecuali yang saya pakai ini untuk sarungan itu ya mungkin seperti itu Bu Eni. Ya, oke. Nggak apa-apa dipakai sebagai jarit. Anak saya tadi bagus kan dipakai sebagai jarit, nggih. Iya, bagus. Ya, nggih. Jadi ya karena belum terbiasa aja mereka kan di sini kan taunya praktis-praktis ya, nggak apa-apa kita inovasikan sebagai jarit supaya orang bisa beli semua. Kalau saya lebih suka dijadikan jarit sih daripada dijahit atau jadi sarung. Anak-anak atau apa-apa bisa diwariskan. Terus kalau ingat ibu saya dulu kalau apa-apa bisa dijual juga. Ternyata batik itu jadi duit ya, baru tahu saya. Nyimpen batik itu sama dengan menyimpen tabungan, nanti bisa dijual. Waktu saya kecil itu gitu. Oh, nah ini apa namanya? Nah ini saya sebagai tapeh ya, cuma saya ikat-ikat gitu doang, bagus sih warnanya. Saya pikir ya memang tidak banyak yang memakai jarit. Nah sekarang itu respon teman-teman seneng saya. Mudah-mudahan apa namanya dipakai rok ya, kebanyakan dipakai rok atau baju, tidak dipakai sebagai kain. Makanya saya promosi adalah kain sarung, bukan sarung ya, kain. Karena lebih enak, lebih apa namanya orangnya makainya siapa aja, mau kurus mau gendut. Pinggangnya mau bagaimana, mau dibentuk apa, itu lebih fleksibel kain dibanding dengan sarung. Sudah dijahit sarung itu jadi terbatas. Hidup berkain. Mas, ada pertanyaan lagi, Mas? Nggih, monggo. Ini tadi saya mau bacakan dari Bu Nuraki Aziz ya, Ibu tanya dari mana asal suku Banjar, Melayu, Sumatera atau Dayak? Oh, suku Banjar itu Melayu, yang ada di Banjar itu Melayu. Jadi kerajaannya itu kalau ada sejarahnya, ada YouTube-nya itu memang di situ suku Melayu. Ya, bukan suku Dayak, tetapi suku Melayu. Kemudian ada patihnya juga, patihnya Masih namanya, berkembang kemudian menjadi patih Banjarmasin. Ada di situ menjadi pelabuhan. Jadi memang Melayu, background-nya beda dengan suku Dayak, maka adatnya juga berbeda. 74% itu suku Banjar. Makanya suku Banjar ini mirip-mirip dengan ada di daerah yang
Sumatera mana gitu, bahkan ada perkampungan Banjar gitu. Jadi suku Banjar ini orangnya terbuka, kota dagang. Kota Banjarmasin itu menjadi kota dagang, kota di mana sejarahnya luar biasa. Ya mulai dari kedudukan Belanda juga pernah ada gubernurnya. Gubernurnya itu pertama kali yang dari Belanda itu pertama kali dan terakhir. Pembangunannya kota Banjarmasin ini luar biasa. Kalau membangun rumah itu lebih mahal pondasinya dibanding rumahnya. Pondasinya itu 3 kali biaya atasnya. Gitu. Monggo yang mau tanya lagi. Ini Mas sama Bu Leli disuruh segera membuat apa namanya? Sasirangannya ukurannya 240 cm biar bisa dipakai jarian. Itu dari Bu Leli. Oke, siap. Siap, Bunda. Ini lagi merintis. Nanti saya setelah tugas jurnal dan disertasi selesai, saya sudah ketemu orang-orang yang mau kerjasama. Saya bisa merintis untuk membuat sinjang. Ada sinjang yang agak panjang dari sutra itu kan kemudian menjadi harganya mahal. Ada yang 1 jutaan juga sih yang murah, bentar. Cuman nggak boleh ditampilkan di ini di publik. Dia soalnya cuma 1. Kalau nggak salah nanti saya share di ini ya, di grup. Sebentar, mumpung ingat. Kebetulan minta dijualkan sih. Nah, ini ada, saya share di grup tapi nggak boleh di-share di publik. Jadi kalau nggak salah ini ukurannya panjang. Tapi warnanya agak kayak batik mana? Batik pesisir, terang-terang. Bentar, saya share. Mudah-mudahan ada yang berkenan. Jadi tidak untuk publik. Saya share di grup. Karena mungkin nggak ini ya, nggak mau karena motif gitu ya, persaingan dagang mungkin ya. Nah, di situ. Nah, ini bahannya kayaknya bukan sutra asli ya, sutra biasa, bukan sutra asli. Ini bagus-bagus ya. Ini ditawarkan harganya ya sekitar 1 jutaan. Nah, kalau saya sih belum kuat yang mahal-mahal. Beli batiknya nggak seperti Bunda Leli, mahal. Ini harganya sekitar 7,5 sampai 1 juta. Oke, Bapak Ibu bisa mersani yang saya share ya. Di mana lihatnya, Mas? Nah, ini kan ada yang nggak masuk grup PBBN, Om. Apa di share gitu. Share screen grup PBBN aja coba apa gimana? Iya, itu kan tak sharing gue grup toh, wes Thomas. Enggak, jenengan buka dari laptop ini. Kan ada yang nggak masuk grup PBBN yang pesertanya sekarang. Oh, oke. Lah, pesennya yang punya kagungan jangan dipublik ya. Jenengan nanti kan ini publik. Oh, iya sih. Gimana ya? Ya kan nanti yang belum yang kepengen WA saya aja atau WA Mas Gading. Oh iya, iya. Japri. Ya. Ya, Japri aja. Ya. Ya. Nanti bisa WA ke saya yang pengen tahu ya. Saya dikirimi ya Mas Gading. Ini boleh kalau saya kirim ke Bu Indra, Om? Boleh. Yang jelas tidak di publik. Beliaunya bilangnya gitu. Ya. Terima kasih Bu Leli. Nanti saya semangat jadi pengusaha sasirangan. Om Jo. Terus kalau suku Banjar asal Melayu, apakah sasirangan
ada hubungannya dengan kain yang ada di Palembang atau bahkan di Asia Selatan seperti India. Aduh, senang juga nih pertanyaan membuat saya ingin meneliti mengenai kain sasirangan. Mungkin ada hubungannya ya kalau dihubung-hubungkan ya. Tetapi kalau dari legenda dan mitosnya tadi ya tidak ada hubungannya, masih ada hubungan dengan kerajaan gitu-gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan. Kalau payatnya mungkin iya. Yang payat-payat tadi itu detail payatnya mungkin iya. Sebentar. Saya cari yang payat. Ya, payat Kalimantan. Payat baju payat Kalimantan Selatan. Nah, arguci tadi ya, mohon maaf, namanya arguci. Ini yang ada di ininya mungkin pengaruhnya karena bangsa pedagang ya mungkin ini bukan arguci ya, tapi arguci ya. Air guci biasanya orang nyebutnya lebih mudah. Ini saya share. Ya, ini kelihatan ya. Nah, ini arguci. Ya, ini webnya di Kompasiana ada. Nah, ini. Nah, kalau yang ini mungkin ada hubungannya dengan Palembang ya. Argucinya. Nah, ini argucinya ada hubungannya dengan di Palembang, bukan sasirangannya. Mungkin begitu. Mungkin. Kalau sasirangannya sendiri asli dari Banjarmasin sih kayaknya. Nah, kalau arguci. Oh, arguci gitu tulisannya. Ya, tulisannya arguci bukan art ya. Arguci. Kalimantan. Jadi saya searching lagi. Nah, tapi kalau dibuat tas-tas itu beda sih. Nah, ini baju pengantinnya. Nah, ini kalau kita lihat baju pengantinnya ya. Pakaian adatnya itu malah nggak pakai sasirangan. Nih ya. Semua pakai arguci. Baju adatnya. Tidak pakai sasirangan. Itu arguci dipakai jarian bisa ya, Om? Iya, bisa dibuat langsung sekali aja. Nah, sekali aja tuh gimana maksudnya? Maksudnya nggak kayak jarik bulet-bulet gitu ya, cuma set gitu satu kali putaran aja. Oh, nah, ini yang kayak basahan ya, yang ini kayak basahan. Artinya pendek dia ya, Mas ya? Ya, pendek leres Ibu. Soalnya kan itu relatif tebal, kalau dipakai ubet-ubet mungkin jadi mendung gitu mungkin. Iya. Ya. Siap. Jadi memang tidak dipakai baju sehari-hari lah. Ini semuanya nggak ada sasirangan baju adatnya. Nah, semuanya pakai arguci. Jadi memang kalau di budayanya memang hanya untuk pengobatan gitu ya, seperti batik motif tambal, motif geringsing gitu ya Om? Iya, mungkin asal kain sasirangan itu mitos dan sejarahnya kan seperti itu. Kemudian menjadi produk nilai ekonomis, kalau payat kan mesti mahal ya Mas ya. Iya. Tidak bisa diproduksi massal karena memang satu-satu gitu ya. Jadi, nah ini kan kalau pakaian Sulawesi segala macam, Bangka Belitung ini kan hampir mirip-mirip. Ya, nah ini kan hampir mirip-mirip kan dengan Kalimantan. Nah, mungkin yang di argucinya sama. Jadi kalau kita membicarakan tadi Kalimantan Selatan ya apa namanya? Kita akan membicarakan kain itu macam-macam gitu. Ya, ada arguci, tenun pagatan,
Kalau tahu temennya yang di Tenun Pagatan, nah, monggo, Arkuci, Tenun Pagatan. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, tadi kelambunya sampai 30 juta, J. Monggo yang mau order, Mas Gading atau Mas Carlos. Saya sarung saja cukup. Siap, siap. Sarung ya. Iya, saya sudah siap ini. Duta Sasirangan, Duta Sarung Sasirangan. Oke. Mudah-mudahan nanti cepat launching ya. Ini dulu loh tugas kuliahku sih. Ini biar selesai. Aduh, satu-satu. Kayak gini aja sudah sering pergi-pergi ya. Aduh. Dilarang curcol. Dilarang curcol. Iya, dilarang curcol. Iya. Alhamdulillah laris. Apa namanya? Ada yang tanya lagi kayaknya tadi. Ini lihat komennya sebentar. Kok nunak-nunuk ya? Bentar sih. Ini step. Ini bahwa monggo. Oh, Mas Carlos pamit. Nggih. Nggih, kira-kira sudah 1 jam juga, Mas Gading. Ibu Indra matur nuwun sangat, Ibu Ketua. Terima kasih banyak. Ibu Pembina ini foto dulu, ya, untuk hari ini. Pakai foto-foto dulu. Pak Miko, kalau kan ada Instagramnya, itu ada Kyoto Shibori Museum Instagramnya. Oh ya, siap. Ada contoh-contohnya di situ. Oh, nggih. Ini mau saya foto dulu ya. Nanti. Ya. Monggo di on-kan kameranya. Oh ya, ini sekalian memperkenalkan ini Bu Ika atau Mbak Ika yang ada di grup PBBN ini baru pertama kali ini ikut di Zoom ini. Halo Bu Ika. Selamat datang Mbak Ika. Monggo di-on-kan kameranya untuk foto bersama. Mbak Novi. Monggo. Lagi nyuci Mbak Novi kayaknya. Ayo, nyucinya dibiarin dulu. Saya foto dulu ya. 1, 2, 3. Benar. Sebentar, ini masih loading. Oh, siap. Oke. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Bu Indra, nanti saya ke Pareng nyuwun nomor HP-nya nggih, nomor WA. Ini saya kasih Om. Ada di Mas Gading. Ya. Monggo. Ya, baik. Untuk hari ini cukup. Terima kasih sudah datang. Sampai jumpa di pertemuan 2 mingguan lagi. Terima kasih. Monggo. Boleh melanjutkan aktivitasnya. Ramuhnya semuanya. Bunda sehat-sehat, salam terus. Alhamdulillah. Semangat. Ayo produce jurnalnya, Mas. Siap. Sampun, Bu. Satu yang setunggal juga.
Satunya juga sudah selesai, tinggal edit daftar pustaka. Ya oke ndang. Nggih. Aduh, matur nuwun sangat bantuannya ngrepoti Mbak Ina loh malah niki. Iya, Mas Miko kalau nakal-nakal diomeli sama Ade Inar. Mas Miko sudah aku kirim begini. Tak suruh edit dari situ, edit dari aslinya. Aja 2 kali. Hi, ya wis tenan ono karo Mas Miko tenan. Oke, Ibu.